Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita yang hebat. Sore hari ini senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang kehidupan kita, kebaikan, anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan kasih Kristus, Jemaat Tuhan senyum semua bangkit berdiri. Mari satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu, selain kami memberikan hati kami, kehidupan kami, penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Sore hari ini kami rindu lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu lebih lagi pribadi-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau bertata di setiap kehidupan kami. Roh-Mu melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak. Terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami membawa hati kami membawa kehidupan kami, penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Ini setiap hati kami, ini setiap kehidupan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami tahu waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Cara-Mu selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu, kami tidak akan pernah khawatir. Sebab pribadi-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur
Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami tertuju padamu, kekuatan kami hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Oh, kami pilih untuk percaya, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain, sungguh anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingi hidup kami, memelihara hidup kami. Anugerahmu untuk seumur hidup terjadi dalam hidup kami Tuhan, terjadi dalam hidup. Katakan anugerahmu. Jadi perisaiku, sungguh anugerah-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu seumur hidup kami. Ada saat yang lain, namun anugerah-Mu jadi perisaiku. Memelihara hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi katakan anugerahmu, anugerahmu, amin. Jadi perisaiku, mengelilingiku. Seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi peri, amin, memelihara hidup kami. Anugerahmu untuk seumur, amin. Ada saat yang lain, anugerahmu
menguasai hidup kami. Amin. Anugerah-Mu. Amin. Sadarkah kita bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan? Dia Tuhan yang baik bagi hidup saya dan saudara. Di setiap hari-hari yang kita jalani, seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Manusia boleh mengecewakan kita. Manusia boleh menggagalkan rencana kita. Tetapi Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Sampai saat ini kita merasakan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerahnya melingkupi hidup kita. Anugerahnya mengelilingi hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Anugerah-Mu jadi, katakan di hadapan Tuhan, memelihara kami. Anugerah-Mu seumur hidup kami. Ada saat yang lain pergi, namun anugerah-Mu ada bagi hidup kami Tuhan. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Seumur hidup kami terjadi. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Katakan, anugerah-Mu. Kami sadari hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saat yang lain, nyatakan di hadapan Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku. Memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh, anugerah-Mu
terjadi dalam hidup. Dengan iman, sama-sama katakan. Terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu menjadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerahmu, untuk anugerahmu Tuhan. Yesus Tuhan, terjadi bagiku, terjadi bagi hidup kami. Mari naikkan sembahmu yang terbaik bagi sore hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi nama Tuhan kita. Mari angkat sembahmu yang terbaik Tuhan, Tuhan kita. Mari katakan terima kasih untuk anugerahmu Tuhan. Katakan terima kasih untuk anugerahmu Tuhan, yang selalu memelihara hidupku, yang selalu memelihara hidupku Tuhan. Anugerahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan Yesus, sembah Dia, angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Kau punya cara untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kau punya cara yang terbaik untuk menolong hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami. Mari sembah Tuhan Yesus, lebih lagi sembah Dia. Oh, angkat suaramu, angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, naikkan sembahmu, naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab karena anugerahnya Dia melayakkan hidup kita. Sebab karena anugerahnya Dia menghidupkan kita. Sebab karena anugerahnya Dia mengampunkan kita. Haleluya, haleluya. Kami butuh lebih lagi anugerahmu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami butuh lebih lagi anugerahmu melingkupi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan Yesus, sembah Dia, angkat suaramu, pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Ini hatiku Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan, ini pujian kami yang terbaik. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku, hosana bagi Rajaku, hosana bagi Rajaku. Di tempat yang maha tinggi, Engkau Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menaungi hidup kami. Engkau Tuhan yang melindungi hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, terus sembah Tuhan. Sembah Dia, angkat suaramu, angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak minta banyak daripada hidup kita. Dia minta hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Dia tidak minta banyak daripada hidup kita. Dia minta hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan rindu memulihkan lebih lagi setiap hati kita. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku.
Kusadari hidupku ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kusadari hidupku ada sampai saat ini karena perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh lebih lagi anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh lebih lagi anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami sadari hari-hari yang kami lalui kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu. Angkat pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita sore hari ini. Kau lihat setiap hati kami yang berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang berserah penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 92. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin selalu ada dalam dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu
pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar di sepanjang hidup kami selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami menyatakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Biar di sepanjang kehidupan kami selalu menikmati hadirat Tuhan. Sore hari ini Tuhan, lebih lagi kami rindu untuk menaikkan pujian kami, sorak-sorak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tinggikan Tuhan kita sore hari ini. Sebab Dia baik, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Katakan, dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Come on, give it a minute. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus paling paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya kami menyatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan kita baik, mari satu suara katakan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari, buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus, mari angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, go on. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus paling baik. Nyatakan, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Saya percaya boleh lebih dahsyat. Tuhan
Yesus paling baik. Amin. paling baik, Amin. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan Yesus paling baik. Amin. paling baik, Amin. Paling baik. paling baik, paling baik. Saya percaya boleh lebih dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sebab firman Tuhan yang menguatkan kita, amin. Firman Tuhan yang membuka kita untuk kita menjalani hidup-hidup kita. Lebih lagi sore hari ini kita puji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus telah mati buat saya dan saudara. Mari sama-sama katakan kebenaran. Come on. Kebenaran yang bebas selalu berikanku, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Mari gendong kumene katakan, hanya di dalam namanya Yesus Kristus. Oh, sumber pengharapan bagi kami Tuhan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Amin. Di dalam Tuhan Yesus kami terima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Satu suara sama-sama katakan, namanya pengharapan dalam masanya kemenangan. Mari katakan, hanya di dalam, amin, Yesus Dia sumber di sepanjang hidup. Dengan iman katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber berharap di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh,
yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sebab kita percaya keselamatan kita terima dalam kehidupan kita, amin. Angkat tanganmu saudara. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Katakan, di sepanjang hidup hanya di dalam kuasa tersedia kemenangan, amin. Tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Satu kali lagi katakan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Di sepanjang hidup hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang dulu kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Salam jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah dasar dari tindakan pembenaran Allah? Mari kita baca jawabannya 1, 2, 3. Dasar dari pembenaran hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 3 ayat yang ke-24, 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau beri himbauan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian. Untuk yang membawa anak kecil boleh tolong diarahkan ke lantai 1 di ruang Daud untuk didoakan dan mengikuti sekolah minggu.
sebab kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami, langkah kaki kami, kehidupan kami selalu ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, supaya setiap kami yang ada di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi persoalan. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kiranya segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami arahkan seluruh indera kehidupan kami, mata, telinga kami, hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Saya bertanya seperti ini bukan sebuah kebiasaan, karena saya tahu di dalam Tuhan kita selalu mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang berbeda-beda. Saya izin masih memakai sendal, jempol kaki saya masih terasa sakit. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan bersama dengan istri, tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu memelihara dan menyatakan perlindungannya. Baik, masih pada tema revival dalam keluarga di bulan Juni ini, saya berharap jemaat Tuhan yang datang tidak bosan mendengarkan kata keluarga yang terus diulang-ulang dari setiap pembicara, karena kita sedang berkonsentrasi pada satu titik, yaitu kita berbicara tentang revival dalam keluarga. Nah, khusus di minggu ketiga ini kita belajar sebuah topik dengan judul dampak kesalehan dan didikan orang tua. Bisa tolong dikasih naik sedikit mic-nya di depan sini. Saya agak sedikit batuk. Jadi, saya mau bertanya dulu kepada setiap kita yang datang pada saat sore hari ini. Pendidikan dalam ilmu pengetahuan umum dapat dipelajari dalam jenjang pendidikan. TK, SD, SMP, perguruan tinggi sampai selanjutnya dan selanjutnya. Pendidikan dalam ilmu pengetahuan umum dapat dipelajari melalui media sosial, hal-hal yang lain. Tetapi izinkan saya bertanya, siapa yang mengajarkan saudara untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Sekolah teologi dong. Sekolah teologi itu mengajarkan kita pengetahuan tentang Allah. Tetapi yang mengajarkan saudara mengenal secara pribadi itu adalah gambar dari keluarga kita. Orang tua kita akan menunjukkan perilaku yang akan kita copy dan paste. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik. Anak saya yang pertama 5 tahun dan saya sudah sedang mengalami bagaimana bergulat dengan bagaimana menasehati dan memberi teladan. Tetapi ilmu pengenalan akan Allah, bagaimana kita mengenal Allah secara pribadi, tempat pertama untuk kita belajar adalah di dalam keluarga. Kita katakan sama-sama keluarga. Sekali lagi dengan keras, keluarga. Baik, kita akan segera belajar dampak kesalehan dan didikan orang tua. Nah, di dalam bangsa Yahudi ada sebuah pengaruh yang kuat. Pengaruh ini mendatangkan akibat yang positif, khususnya dalam pertumbuhan dan pendidikan bagi anak-anak di bangsa Yahudi. Namanya itu Havruta. Havruta itu adalah belajar secara otodidak, tetapi dia tidak sendiri-sendiri. Coba lihat di dalam Alkitab, Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Yesus membuat kelompok di mana untuk mengajarkan murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tidak belajar
secara sendiri-sendiri. Dalam tradisi Yahudi, belajar secara otodidak tidak dianjurkan. Sejak zaman para rabi, mempelajari Taurat itu dipahami sebagai proses komunal. Jadi kenapa di gereja ini ada kegiatan di tengah minggu, pemuritan yang diadakan? Sebab memang di dalam tradisi bangsa Yahudi, 2 orang atau lebih untuk duduk membaca, mereka akan saling mendiskusikan, mempertanyakan, memperdebatkan, menggali makna kitab suci secara mendalam. Sayangnya kalau kita kumpul berdua, pembicaraan kita apa? Semakin akrab kalau kita menceritakan kejelekan orang lain. Nyinyir orang lain, lihat itu dia. Pakaiannya di atas hijau, di bawah kuning, di bawah biru, sepatu biru. Tradisi ini mengingatkan bahwa perjumpaan pribadi dengan Kristus, ketika kita belajar kitab suci, ketika kita menafsirkan kitab suci, prinsip hafruta ini, yaitu kita belajar bersama 2 orang atau lebih. Tujuannya ini, supaya kita tidak merasa bahwa cuma Roh Kudus berbicara kepada kita. Alkitab sudah mengatakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, seperti besi menajamkan besi, sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maafkan, ini saya harus sampaikan, tetapi kadang kita merasa sok pintar secara rohani hanya dengan menafsirkan sendiri, belajar sendiri, membaca sendiri. Saya disclaimer, bukan berarti belajar otodidak itu salah ya. Atau belajar sekolah teologi itu salah. Tapi yang paling berbahaya adalah ini. Sebenarnya dia malas atau sombong untuk ditegur. Ada orang yang berkata, yang penting itu tuntunan Roh Kudus. Padahal belajar teologi dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus bukan 2 hal yang bertentangan, tetapi itu saling melengkapi. Teologi mengajarkan kita dasar kebenaran, pengetahuan untuk belajar tentang Allah, tetapi Roh Kudus itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi dia adalah pribadi. Pribadi yang akan menuntun kita memahami kebenaran dan membuat kehidupan kita itu sebagai orang percaya tidak menjadi kering. Kalau teologi, ilmu pengetahuan itu seperti peta dan kompas. Roh Kudus itu adalah angin yang tidak terlihat, tetapi dia menggerakkan arah kapal menuju kepada tujuan. Yang paling berbahaya itu adalah ini. Ketika mempelajari sendiri dan tidak mau berdialog, merasa penafsirannya yang paling betul. Pemahaman Injilnya tidak perlu lagi diuji. Saya sudah baca Kejadian 1, pasal 1 sampai Wahyu, pasal yang terakhir. Dan saya sudah mengetahui apa isi Alkitab. Wah, kita harus bertanya, jangan-jangan dia Mesias yang dijanjikan. Atau sudah sering dikasih jadwal berkhotbah, banyak jadwal untuk berkhotbah, dan akhirnya merasa cuma dia yang langsung diajar oleh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu diberikan ke dalam setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang diutus, dan kita bisa berdoa meminta, Tuhan saya gak mengerti, Roh Kudus saya gak mengerti baca. Tolong tuntun saya. Lihat teladan Tuhan Yesus yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita.
Dia adalah firman yang menjadi manusia. Sebenarnya dia tidak membutuhkan pendidikan formal, sebab dia itu sumber hikmat. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Tuhan Yesus bertambah besar. Alkitab tidak menulis Tuhan Yesus langsung berhikmat, tetapi dia bertambah besar. Ini menunjukkan bahwa teladan yang agung yaitu Yesus Kristus, ia tidak melempati proses. Dalam masa inkarnasinya, firman yang menjadi manusia, dia tetap setia belajar, berdialog, berkomunikasi, baik secara intelektual maupun spiritual. Sampai di umurnya yang ke-30, Yesus tidak menabrak aturan dari bangsa Yahudi, tradisi dari bangsa Yahudi. Sebab orang yang bisa melayani di dalam pekerjaan Tuhan itu usianya 30 tahun. Yesus menunjukkan menghormati tatanan sosial keagamaan. Nah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama tentang dampak kesalehan dan didikan orang tua. Dengan kasih Kristus saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat kebenaran firman Tuhan, 3 ayat saja. Saya akan membaca di ayatnya yang ketiga, jemaat Tuhan di ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima kita baca bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ayat 4. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 2, 3. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat kedua tokoh ini. Ya, ini gambar saja yang saya ambil ya. Lois dan Eunike. Lois itu neneknya Timotius. Eunike itu mamanya Timotius. Lois di dalam Alkitab tidak banyak informasi tentang dirinya. Tetapi lihat, Paulus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Lois karena imannya yang tulus dan pengaruh rohaninya dalam keluarga. Eunike adalah ibu Timotius. Dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama. Di sana dijelaskan Timotius adalah anak perempuan seorang Yahudi yang percaya. Artinya Timotius itu punya orang tua, papa dan mama yang berbeda latar belakang, agama dan budaya. Tetapi mereka berhasil dalam membimbing Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Dalam terjemahan baru dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil, katakan dulu sama-sama, dari kecil. Berapa banyak yang datang yang sudah berkeluarga pada sore hari ini? Tolong angkat tangannya yang sudah berkeluarga. Puji Tuhan. Yang belum berkeluarga, tolong angkat tangannya. Ya, dia angkat tangan. Yang belum berkeluarga, sekali lagi siapa tahu di sebelahnya dia, ternyata masih jomblo, masih sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, perhatikan ini baik-baik dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sejak kecil. Lalu dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan pada waktu engkau masih kanak-kanak. Ini adalah sebuah prinsip di dalam Alkitab bahwa ketika anak-anak kita masih kecil, maka kita sebagai orang tua wajib untuk memperkenalkan. Orang tuanya beriman, waktu berdoa dijawab.
Yang sakit didoakan sembuh. Tetapi anaknya sendiri tidak diajarkan. Anaknya sendiri tidak mengenal firman Tuhan. Lois, nenek dari Timotius adalah contoh dalam keluarga yang meninggalkan warisan yang sangat berpengaruh. Perhatikan ini baik-baik. Menjadi teladan bagi anak yang paling penting bukanlah menjadi sempurna, tetapi menunjukkan kehidupan yang konsisten antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Anak-anak adalah peniru yang ahli, tetapi bukan pendengar yang baik. Anak saya sering bertanya, kenapa kita harus berdoa? Padahal kemarin saya sudah kasih tahu, tadi pagi saya sudah kasih tahu, malam dia tanya lagi, saya ulang lagi. Menjadi teladan bagi anak yang paling penting bukan sempurna. Pak, doaku ini tidak bagus. Saya berdoanya tidak sempurna. Masa saya mau kasih contoh anak saya? Kasih contoh bukan yang sempurna. Kalau susah ajarkan dia doa Bapa kami. Yang setuju katakan amin. Melainkan menunjukkan kehidupan yang konsisten. Sekarang kita akan belajar apa warisan yang ditunjukkan oleh Lois dan Eunike. Yang pertama, teladan iman. Katakan sama-sama, teladan iman. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Yang pertama Paulus puji bukan kemampuan Timotius berkhotbah, tetapi yang Paulus puji adalah iman yang tulus, yang lahir dari keteladanan. Kesalehan dan konsisten meninggalkan jejak rohani yang mendalam. Iman itu bukan sekedar asal kamu percaya kamu pasti akan memperoleh. Tapi ternyata dia percaya memperoleh istri orang lain. Asal kamu percaya kamu akan memperoleh. Lewat di situ ada mobilnya orang terus ditumpangin tangan didoakan. Dalam nama Yesus menjadi milik saya. Iya kalau dibeli ya. Asal kamu percaya di sana ada mekanismenya. Saya ingin kita merekonstruksi secara sederhana kehidupan yang memberi teladan yang dikatakan di dalam ini. Imanmu yang tulus ikhlas. Yang pertama, pengertian. Kita sudah tahu bersama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah ada definisi di dalam Alkitab, Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Bahan baku dari iman, ada sebuah penggalan pantun yang legendaris. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setelah kita melihat pengertiannya, bahan baku dalam pertumbuhan supaya iman kita itu bertumbuh, kita harus tahu mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bahan bakunya untuk kita membangun supaya pertumbuhan iman kita itu terjadi adalah firman Tuhan. Kalau kita mundur satu ayat di dalam ayatnya yang ke-16. Saya enggak masukkan. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Tidak semua orang taat pada kabar baik. Kalau kita mundur satu ayat dalam terjemahan versi mudah dibaca, saya ambil kata itu karena lebih mudah untuk menyampaikan. Tidak semua orang taat. Kita pasti mendengarkan firman Tuhan. Ada di sini, hadir di sini, mendengarkan.
Tetapi ada orang yang pulang, dia berkata dalam hatinya, itu saya Tuhan. Ada waktu dengar firman Tuhan, itu untuk dia, itu untuk istriku, itu untuk anakku, itu untuk orang lain. Hal yang penting setelah kita mendengarkan firman Tuhan adalah saya percaya penuh pada Kristus. Katakan dulu sama-sama, saya percaya penuh pada Kristus. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Jangan sampai hidup kita tidak menunjukkan keyakinan akan kepercayaan itu. Tipu jalan terus, dusta jalan terus, ngomong jorok jalan terus, nonton porno jalan terus. Saya percaya kepada Kristus. Pastor Esra menyampaikan, hari Sabtu puasa. Siapa yang puasa hari Sabtu? Saya yakin pelayan Tuhan di tempat ini puasa. Tetapi itu dalam Alkitab. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Saya percaya kepada Kristus, firman-Nya itu ya dan amin. Tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan keyakinan itu. Waktu kita dengarkan firman Tuhan, apakah muncul kejujuran dalam hati kita untuk mengaku, itu saya Tuhan, itu saya. Atau kita tunjuk orang lain, itu dia. Itu dia, itu bapakku, itu mamaku, itu adekku. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, apakah muncul kerendahan hati? Ini teguran untuk saya. Atau yang muncul dalam hati kita ketika ditanya, kenapa kamu tidak datang gereja? Kamu tidak tahu cerita yang sesungguhnya. Kemarin di ground kita belajar tentang kerendahan hati. Yang belum bergabung di dalam ground, silakan join di dalam ground. Sebab saya nggak akan punya waktu kalau membahas tentang kerendahan hati ini. Ketika kita mendengarkan firman, apakah ada kesabaran? Kesabaran, orang lain sedang berproses, kita sedang berproses. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, apakah ada kesetiaan? Untuk memilih melakukan melakukan kehendak Tuhan daripada mengikuti kedagingan. Bangun pagi-pagi, sudah dijadwal, saya mau baca Alkitab. Begitu bunyi alarm, alarm dikasih mati, lanjut. Belajar terus jatuh. Tetapi di dalamnya apakah muncul kesetiaan? Atau seperti lagu, jatuh bangun aku mengejar. Kalau ceweknya dikejar dengan setengah mati. Tapi firman Tuhan, oh haleluya. Jangan khawatir, kabar baiknya adalah, dengarkan ini baik-baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kasih karunia Tuhan. Katakan dulu di sebelah kiri kananmu, ada kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kemampuan ilahi pada waktu kita merasa tidak mampu. Tuhan, saya nggak bisa. Tuhan, saya tidak mampu, tapi Tuhan kasih kita kasih karunia. Dia berikan kepada kita kemampuan ilahi supaya kita bisa mengerjakan di dalam diri kita pengakuan dosa, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan. Jadi yang tadi kita belajar itulah rekonstruksi iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya saja kamu akan mendapatkan. Ternyata yang kita percayai bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya baca firman. Baca Alkitab. Jadi rekonstruksi mekanismenya yang tadi dikatakan imanmu yang tulus ikhlas itu bukan sekedar hanya Lois tunjukkan tanpa dia mengajar. Atau yang dia perkatakan tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tetapi saya percaya di dalamnya ada teladan,
ada perkataan yang mengikuti setiap perbuatannya. Di dalam Alkitab ada 2 jenis warisan menurut Alkitab. Yang pertama itu warisan yang baik. Setiap orang tua pasti memberikan warisan yang baik kepada anaknya. Setuju? Pendidikan yang baik, sekolah yang terbaik. Kalau yang mampu dia kasih fasilitas yang terbaik, kasih motor listrik, kasih apa ya, sekarang belajar itu harus pakai laptop. Amsal 13 ayat yang ke-22 katakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tujuan warisan adalah untuk meninggalkan sesuatu yang baik supaya anaknya bisa berjalan menjalani kehidupannya sendiri. Pendidikan, tabungan, sandang, pangan, dan papan. Tapi tahukah kita, warisan yang baik yang ditinggalkan orang tua itu selalu bersifat terbatas. Ada contoh di dalam Lukas. Ketika anak itu minta warisan, bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Kasih saya warisanku. Bapaknya masih hidup. Dia pergi, apa yang Alkitab tulis? Ketika uangnya habis. Uang yang diperoleh tidak dikelola dengan baik. Warisannya habis. Saya ulang sekali lagi, warisan yang baik yang ditinggalkan orang tua yang berupa benda, barang, itu bersifat terbatas. Tetapi ada warisan yang lain, itu namanya warisan yang berharga. Amsal 20 ayatnya yang ke-7. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Amsal 20 ayatnya yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Tadi pagi Pastor Silas Papare menyampaikan. Itu juga saya. Hari tanggal merah kita akan pergi makan bersama dengan keluarga. Dan tanggal merah tiba-tiba ada pelayanan. Makan bersama keluarga batal. Dan akhirnya kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Anaknya akan menganggap bahwa kalau janjinya bapak itu sudahlah. Apalagi janji yang ada di dalam Alkitab. Karena itu belajarlah. Di dalam Alkitab banyak ayat, saya tidak sempat untuk masukkan semua ini. Tetapi warisan yang berharga itu adalah perkataan yang jujur. Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku jujur dikenannya. Amsal 12 ayat yang ke-22. Amsal 11 ayat yang pertama, neraca yang curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat berkenan baginya. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allah bahwa engkau menguji hati dan berkenan kepada kejujuran. Jadi pada sore hari ini teladan iman itu adalah ketika kita menunjukkan apa yang kita katakan. Nak, ayo kita berdoa. Sebelum makan kau berdoa. Tetapi orang tua harus menunjukkan. Suatu kali anak saya tegur. Bapak tidak berdoa. Kenapa? Karena tidak bersuara. Saya berdoa, tapi saya tidak bersuara. Jadi di depannya saya harus berdoa dan mengeluarkan suara. Karena saya suruh dia, kalau kamu berdoa, bersuara. Doa makan, doakan maminya, doakan oma, doakan yang lain, bersuara. Tiba-tiba saya mau makan, saya tundukkan dan berdoa. Dalam hati, Daddy tidak berdoa. Daddy berdoa ini. Tidak bersuara, oke, berarti saya harus merubah. Sebab perkataan dan teladan itu harus sejalan. Perbuatan itu harus sejalan dan itulah yang akan menghasilkan teladan. Apakah kita berdoa secara teratur dan mengajak keluarga kita? Apa kita membaca dan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan secara teratur dan mengajak keluarga kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan ketika dalam kesulitan dan mengajarkan kepada anak-anak kita? Apakah kita bersyukur dalam segala keadaan dan memperlihatkan kepada anak-anak kita? Satu kali anak saya minta, Daddy, saya mau mobil remote.
Padahal ini saya lagi di rumah sakit dan saya minta tolong sama rival. Rival datang kok dulu ke sini, saya sudah janji dia 3 kali. Dan dia selalu tanya, rival datang, kami pergi beli. Sebenarnya untuk beli mobil remote itu perkara yang mudah. Tetapi kami belajar untuk memberitahu, berdoa untuk apa yang kau minta. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Bapa di surga? Jikalau Bapamu yang di dunia tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Amin. Yang cari jodoh, yang cari pasangan, berdoa yang baik. Berdoa yang serius. Bagaimana dengan kita yang masih muda? Sebab dari tadi saya menyampaikan, hanya untuk orang tua. Lois sebagai nenek, Yunika sebagai ibu. Tetapi perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Paulus menyampaikan kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda, sejak muda jadilah teladan. Ini terjemahan saya. Sejak muda jadilah teladan di dalam perkataanmu. Kalau sudah bilang, iya saya nanti datang jam 7. Jangan jam 7 dari rumah. Itu jadi kebiasaan. Di mana maka OTW? OTW itu jawaban yang paling singkat, padat dan ya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Perkataanmu, sebab perkataanmu itu orang display pertama, etalase pertama orang melihat dirimu. Perhatikan. Sebab aku teringat, kalau orang ingat tentang rival, apa yang dia ingat pertama? Oh, rival itu orangnya ganteng, pintar menyanyi. Jangan sampai orang dia teringat rival, jangan kalau ada rival itu pasti adakah 100? Atau dia ingat sesuatu yang lain, yang buruk. Jadilah teladan di dalam perkataanmu, tingkah lakumu atau perbuatanmu, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kalau orang ingat akan kita, apa yang dia ingat pertama? Yang tiba-tiba terlintas. Pemarah itu, biar ditegur dia suka marah-marah. Padahal kita tegur baik sih. Yang kedua, warisan yang ditunjukkan oleh Lois dan Eunike, yang kedua adalah pembentukan iman. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya apa yang dilihat Paulus itu hidup di dalam mulai dari neneknya, mamanya, turun ke anaknya. Setiap orang percaya menginginkan iman yang kuat, yang teguh, bertahan sampai akhir. Tetapi iman yang demikian bukanlah sesuatu yang instan. Bayangkan 3 generasi. Melalui proses belajar, mengajar, teladan yang terus ditunjukkan, ajaran yang terus diberikan, hubungan yang terus-menerus terbangun. Dan saya coba mencari apakah Lois masih hidup waktu surat ini ditulis. Tetapi saya tidak menemukan tulisan yang pasti di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Paulus berbicara tentang Lois itu dalam bentuk lampau. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Terus kalau kita baca di dalam Roma 16, Paulus menyampaikan salam kepada semua orang yang ada di jemaat Efesus, tapi tidak ada nama Lois di dalamnya. Tapi itu membuktikan bahwa pembentukan iman, sekalipun Lois sudah tidak ada, tetapi generasinya yang selanjutnya, yang ketiga, itu tetap hidup di dalam iman. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi pada waktu kita menceritakannya, mengajarkannya, memberikan teladan, maka anak kita akan memperoleh kesaksian.
Ada satu contoh, ada satu bukti di dalam Alkitab tentang iman. Dari Abel. Habel maksudnya, bukan Abel kau. Habel berbicara melalui imannya meskipun ia telah mati. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Abel itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Habel itu dalam bahasa Indonesianya. Telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan karena iman, kita baca sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah. Ini terjemahan firman Allah yang hidup ya. Habel sudah lama mati ketika masih dapat mengambil pelajaran. Kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Maafkan saya tidak masukkan di terjemahan barunya. Tetapi ini, Allah berkenan kepada persembahannya dan karena iman dari Habel, ia masih berbicara sesudah ia mati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, apakah kita masih bisa melihat teladan yang ditunjukkan? Atau kehidupan kita yang nanti akan berkeluarga, apakah kita akan meninggalkan teladan? Bukan perkataan secara fisik, tetapi teladan yang ditunjukkan dalam kehidupan Lois dan Ionika. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah penerapan iman. Masih di dalam ayatnya yang sama. Lihat apa akibat keteladanan dan pembentukan iman dalam hidup Timotius. Yang pertama, Timotius dikenal sebagai pelayan yang setia, rendah hati, dan dapat dipercaya oleh Paulus. Yang kedua, Timotius mampu mengajar jemaat. Yang tadi kita sudah baca, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Meskipun ia masih muda, tetapi dia dapat mengajar jemaat dan berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, didikan rohani yang sehat, melahirkan generasi pemimpin di usia muda yang berdampak bagi gereja dan bagi dunia. Mengapa keluarga harus aktif dalam mengajarkan dan mendidik anak dalam pengenalan akan Allah? Dalam Alkitab, dalam Imamat 18 ayat yang ke-21, ada satu ayat yang mengajarkan kepada bangsa Israel. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok itu dewa dari kesuburan pada zaman itu. Bangsa Israel berkhianat kepada Tuhan dan mereka menyembah, membuat patung dewa Molok. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Molok digambarkan terbuat dari logam berbentuk manusia atau berkepala banteng dengan tangan yang terentang dan berongga di bawah perutnya. Ritualnya itu adalah mempersembahkan anak yang dibakar hidup-hidup. Nah, kengeriannya ini di sini. Ketika anaknya dibawa, ini anak kandung ya, bukan anak orang. Anak kandungnya yang dibawa untuk dipersembahkan. Ketika ditaruh di tangan itu tangannya logam dan ditaruh di situ ada api yang menyala 24 jam. Ketika ditaruh anaknya terbakar, tapi anaknya diikat. Dan orang tua yang menaruh di situ harus mengucapkan, aku mengasihimu Molok, aku mencintaimu. Dan ketika anaknya ditaruh, orang tuanya tidak boleh berpaling wajahnya, dia tidak boleh pergi dari tempat itu sampai anaknya mati di depan matanya. Ngeri ya. Orang tuanya harus menyaksikan tanpa menolong, tanpa beranjak atau memalingkan muka sampai mati. Dan ketika sebenarnya ini sebuah gambaran di zaman sekarang. Ketika keluarga tidak berperan, sebenarnya kita sedang memperhatikan anak-anak kita itu dikuasai oleh ilah-ilah lain. Apa itu?
hobinya mungkin, handphonenya mungkin, pekerjaannya mungkin, pelayanannya mungkin. Ketika keluarga tidak menunjukkan keteladanan, tidak menunjukkan teguran, itu ada di dalam 10 hukum Taurat. Di dalam Hafruta, anak-anak di bangsa Israel harus menghafal 10 hukum Taurat. Hukum, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, baik engkau, anakmu laki-laki maupun engkau, anakmu perempuan, baik hambamu laki-laki maupun hambamu perempuan. Bentuknya bukan lagi seperti patung ini. Dan itu keji di hadapan Tuhan. Saya mengundang tim praise and worship. Ulangan 12 ayat yang ke-31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya. Perhatikan, jangan sampai hidup kita ini, baik sebagai orang tua, atau sebagai saudara, atau sebagai teman, kita melihat ada orang yang sedang menjauh dari Tuhan, dan kita membiarkan hal itu. Itu sama seperti kita mempersembahkan korban bagi Molok, dan kita hanya memperhatikan, hanya melihat. Sikap apatis, sikap tidak mau tahu, itu bukan urusan saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita baca satu ayat yang terakhir ini. Mazmur 78 ayatnya yang keempat. Saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya mau kita baca ini dengan iman kita, dengan keyakinan. 1, 2, 3. Aku akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini kepadamu, supaya kamu dapat menjelaskan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada siapa? Kepada anak-anakmu, dan menceritakan kepada mereka mujizat-mujizat besar yang telah dilakukannya. Anak saya bertanya, kenapa mami kecelakaan? Untung dia tidak bertanya, Bapak kan sering berdoa. Daddy kan sering berdoa. Tapi waktu dia bertanya, kenapa mami kecelakaan? Dan untuk menjelaskannya, saya butuh waktu. Saya tidak bisa langsung menjawabkan, ya secara teologi seperti ini. Anak saya, apa ini? Ada proses di dalamnya. Pada sore hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, keteladanan tanpa pengajaran akan membuat anak melihat iman, tapi dia nggak paham. Istri saya sakit, saya juga sakit. Tetapi setiap malam kami tetap bersama untuk berdoa. Pengajaran tanpa keteladanan, anak paham kebenaran, tapi dia sulit untuk percaya. Kalau capek, tidur. Anak butuh keteladanan yang dapat dilihat. Dan didikan di dalam kebenaran yang dapat dipahami. Sore hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Supaya mulai saat ini kita menjadi orang-orang yang akan membentuk keluarga-keluarga yang mewujudkan gambar Tuhan. Mewujudkan gambar Tuhan melalui kehidupan keluarga. Kita mendidik anak-anak kita, saya belum berkeluarga, saya belum punya istri, saya belum punya pasangan hidup. Tapi pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara dalam hati kita. Bahkan untuk yang sedang menyampaikan firman Tuhan, yang sedang berkhotbah, Tuhan juga sedang menegur saya, menegur setiap kita. Supaya kita jangan hanya pandai berbicara, tetapi kita tidak menunjukkan keyakinan itu. Apa yang kita percaya? Saya percaya Tuhan, tapi malas berdoa. Saya percaya Tuhan,
tapi gak mau terlibat di dalam gereja, dalam pelayanan. Tundukkan kepala, izinkan saya berdoa pada saat sore hari ini. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengenal kedalaman hati kami. Pada saat sore hari ini, hamba-Mu datang, kami semua datang di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui sikap hidup kami, perilaku kami dimanapun kami berada. Meskipun kami sebagai anak-anak muda, kami sebagai orang tua, siapapun kami di tempat ini, kami membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kami membutuhkan Engkau yang menolong kami, supaya kami dapat mengerjakan semua. Sekalipun belum sempurna, tetapi kami mau belajar untuk menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita angkat amplop kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya pada malam hari Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami beri Tuhan Engkau berkati dan dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan.
pribadi dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dalam pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter Tampasoro yang telah menjadi pembicara dalam ibadah sore ini. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanan keluarga dan setiap langkah kehidupannya. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami ibadah pada sore hari ini. Untuk itu kami menyediakan form selamat datang yang dibawa oleh para aser di samping kiri kanan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi form selamat datang tersebut, silakan menukarkannya dengan souvenir yang telah disediakan di lantai dasar. Kiranya melalui form tersebut kami dapat mengenal dan melayani saudara dengan baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan dan kerinduan khusus yang ingin didoakan ataupun mempunyai pergumulan, kami juga menyediakan form pokok doa yang dapat diambil melalui aser di samping kiri kanan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan setiap pokok doa yang masuk akan didoakan secara khusus dalam pelayanan Pondok Daud yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore. Dan tersedia juga basar dari KMKO Arsitektur Unhas berupa kue dengan harga Rp35.000. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bermain musik, WL singer, soundman dan sebagainya, silakan menghubungi para pelayan yang ada di belakang atau silakan scan barcode QR yang ada di belakang kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. So Jesus on the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak your holy name, Jesus. Son Jesus from
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Di mana pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur atas kebenaran-Mu yang telah menegur kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk memberikan teladan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan memberikan contoh yang baik, baik dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam setiap pergaulan kami Tuhan, sehingga semuanya memberikan dampak yang baik, bahkan memperkenalkan Engkau di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini, untuk ibadah pada saat ini kami bersyukur dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Itu semua karena penyertaan-Mu, itu semua karena lawatan-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari tanpa kekuatan yang daripada-Mu, tanpa urapan yang daripada-Mu kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman-Mu, Pastor Peter yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau terus urapi dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga Engkau pakai terus hamba-Mu secara luar biasa Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga dimanapun dia menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami Engkau Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap keluarga pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baginya Tuhan, sehingga tetap kuat, sehat, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi semuanya dengan kuasa yang daripada-Mu. Baik yang melayani yang tidak terlihat, kami percaya Tuhan, Tuhan melihat hati mereka, sehingga semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan mengalami Engkau. Sehingga Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang melayani pada saat ini Tuhan. Mereka memberikan waktu mereka untuk Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau beri kembalikan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, guna mereka pakai untuk melayani Engkau, guna mereka pakai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap melayani-Mu dengan sukacita, dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan urapi, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami itu hidup di hadapan Engkau Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan ibadah melalui online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan, urapan yang sama, kuasa yang sama yang mereka terima di dalam kehidupan mereka Tuhan. Walaupun mereka tidak bersama-sama di tempat ini, tapi kami percaya Engkau juga melihat hati mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk gereja GBI Oikumene ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Kau mempercayakan setiap pelayanan demi pelayanan yang ada pada saat ini. Kami percaya Engkau melihat hati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga semakin besar, semakin Engkau nyata di dalam kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Gembala kami dalam masa tuanya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan hikmat, bahkan kekuatan kesehatan Kau karuniakan kepada Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga tetap merasakan kasih karunia yang daripada-Mu, kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, dan nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Pastor Estra, kami serahkan ke dalam tangan sebagai pemimpin kami, wakil gembala di tempat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap pelayanan demi pelayanan ini Bapa. Engkau memberkati. Maka berdoa juga untuk istrinya Kak Debbie,
Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan untuk mendukung, menopang Kak Esra sehingga tetap kuat dalam pelayan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami tak lupa juga berdoa untuk adik kasih kami Dep. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pertumbuhannya. Tuhan memberkati sehingga tetap sehat, kuat, dan nama Tuhan saja dan dipuji dan dimuliakan dan mengalami pemulihan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Pastor Peter bersama dengan istri dan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah melawat mereka Tuhan dalam setiap keluarga mereka, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk Kak Glory dalam pemulihannya, Tuhan terus pulihkan Tuhan, Tuhan terus jamah Tuhan, pulihkan sehingga bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tetap serahkan juga Eren, Agatha dalam pertumbuhan mereka, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka juga menjadi anak takut akan Tuhan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, tak lupa juga bagi keluarga-keluarga kami yang tidak bersama-sama kami di tempat ini, baik di kampung kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar lawatan yang daripadamu, urapan yang daripadamu yang menyertai mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga apa yang kami rasakan pada saat ini, mereka juga, keluarga kami juga bisa merasakan apa yang kami alami pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan melawat mereka, Tuhan menjaga melawat mereka, sehingga mereka dalam lindungan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, sehingga gereja-gereja yang ada di sekitar kami Tuhan bersatu hati, bersama-sama membawa jiwa-jiwa untuk datang memuji dan muliakan nama-Mu, bahkan membawa kemenangan yang daripadamu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah yang di pusat sampai pelosok-pelosok desa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah melawat mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin negara kami dengan baik, memimpin bangsa ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya akan terjadi kemuliaan, kebangkitan secara rohani di bangsa kami, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang kami terus menuntun kami, sehingga kami pulang kami pulang membawa berkat yang daripadamu, membawa damai, sukacita yang daripadamu Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang telah kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya melalui firman Tuhan yang diberitahukan kepadamu, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dan engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan keluarga, pribadi, dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu satu sejenak. Tuhan Yesus memberkati.